Jika kamu tidak sengaja melihat video ini di tengah malam, maka kamu harus memperhatikannya. Jika saya tidak salah, kaki kananmu pasti sedang berada di atas kaki kiri. Selanjutnya, silakan ubah ke posisi yang nyaman. Mari dengarkan cerita kecil yang membantu tidur. Lihat bagaimana saudara-saudara liar membangun rumah berbentuk naga. Orang lain biasanya menebang kayu di tempat saat membangun rumah, tetapi saudara-saudara Wolong dan Feng Chu mengangkut kayu dari seberang lautan yang jauh. Setelah tumpukan kayu kelondongan disusun rapi, mereka pertama-tama merencanakan area fondasi dan menggunakan tongkat kecil sebagai penanda. Kemudian mereka menggali lubang dalam hingga mencapai tanah yang lembab, baru mulai memasang tiang. Setiap tiang ditanam dalam lubang fondasi dan dipadatkan dengan teliti untuk memastikan tidak ada celah. Selanjutnya adalah pembangunan kerangka. Meskipun tahun ini baru berusia 30 tahun, saudara Wolong dan Feng Chu memiliki pengalaman pertukangan selama 50 tahun dan sangat mahir dalam membangun kerangka. Kerjasama mereka sempurna tanpa celah dan dalam hal penyambungan, mereka telah mencapai tingkat keahlian yang sangat tinggi. Tidak lama kemudian, kerangka dasarnya pun terlihat jelas. Langkah berikutnya, kedua saudara itu memutuskan untuk membuat tangga kayu yang langsung menuju ke atas. Konstruksi dengan sudut tinggi ini memerlukan alat yang praktis. Setelah menyelesaikan penyambungan pagar terakhir, mereka kemudian menggunakan bilah bambu untuk memasang alas. Karena berat bilah bambu dapat diabaikan, maka mereka menjadi pilihan utama untuk menyambung alas. Meskipun bambu asli tidak sekuat batu bata, di hutan hujan tropis dengan suhu di atas 30 derajat, bambu memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga memungkinkan kedua saudara tersebut tidak terganggu oleh aroma tubuh satu sama lain saat tidur. Dinding di keempat sisi rumah terus mereka sambungkan, dan pekerjaan mengikat bambu dengan tali bambu perlahan-lahan selesai. Selanjutnya, bambu perlu dipotong menjadi ukuran yang seragam. Setiap batang bambu memiliki ukuran yang tepat hingga 0,2 mm, dan semua batang bambu diikat erat bersama-sama untuk membangun dinding pagar rumah yang kokoh. Selanjutnya adalah pemasangan semen. Dalam bidang pelapisan dinding dengan tangan kosong, kedua bersaudara ini termasuk yang terbaik. Mereka tidak hanya mengoleskan plester dengan detail, tetapi juga kehalusannya sebanding dengan mesin. Selain itu, Wolong memiliki bakat seni. Teknik ukirannya sangat hidup, hanya dengan menggunakan sebatang ranting. Setelah dipahat olehnya menjadi karya seni, bahkan si kecil pun tertarik dengan keahliannya. Feng Chu bertanggung jawab atas pekerjaan pengisian atap. Kerja sama sempurna dari kedua saudara ini meningkatkan efisiensi kerja sebesar 1,25 kali lipat. Selanjutnya, membakar batu bata merah. Pertama, mereka mencampur semen secara sederhana, mengisi cetakan yang dibuat, kemudian menempatkannya satu persatu ke dalam lubang tanah, dan akhirnya membakarnya dengan rumput kering liar hingga batu bata terkarbonisasi. Jika keseluruhan rumah sudah selesai dibangun, pembangunan tempat tidur juga mendesak. Karena kedua bersaudara itu mirip saudari, ditambah dengan luas ruangan yang terbatas, hanya bisa menempatkan satu tempat tidur, jadi mereka memutuskan untuk membuat satu tempat tidur besar. Untuk membuat rumah lebih bernuansa artistik, mereka membangun sebuah kerangka berbentuk naga. Terlihat bahwa kedua bersaudara ini tidak memerlukan referensi apapun, sepenuhnya mengandalkan imajinasi mereka, menenun tubuh naga yang berputar, dan keseluruhan struktur ini terjalin dari dalam rumah, terhubung erat dengan rumah tersebut. Sekarang hanya perlu dengan terus mengisi semen, ditambah dengan teknik ukiran yang halus, membentuk sisik dan kepala naga yang berstruktur, sehingga keseluruhan tampak hidup. Setelah sehari penuh melakukan pelapisan dan pemahatan yang teliti, struktur berbentuk naga akhirnya terlihat. Sambil menunggu kering secara alami, kedua saudara itu bersiap untuk memperluas fondasi. Dengan keterampilan menggali yang tinggi yang dipelajari dari sekolah teknik Langxiang, mereka dengan cepat menyelesaikan pekerjaan, memasang tiang di sekeliling dan memperkuatnya dengan bambu. Memulai pembangunan kolam renang. Pertama, mereka mencampur semen dengan batu kapur, kemudian meratakannya ke setiap sudut. Selanjutnya mereka mulai mewarnai untuk menambah efek visual pada kolam renang. Tubuh naga dipadukan dengan berbagai warna. Mereka memilih menggunakan cat putih untuk menggambar di bagian sisik naga, sementara bagian lainnya diisi dengan warna kuning, membuat keseluruhan tampak lebih gagah dan berwibawa. Terus Ashenses. Kemudian mereka mengambil air dari pegunungan yang jauh untuk mengisi kolam, dan air di kolam terus bertambah. Rumah berbentuk naga yang megah ini akhirnya selesai dibangun.